nilai yaitu BKP dan non-BKP atau BTKP. Pada dasarnya, seluruh barang dikenakan pajak atau BKP. Namun ada sebagian yang dikecualikan yang disebut dengan non-BKP. BKP akan dikenakan PPN, tetapi bisa juga mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Sementara itu non-BKP tidak dikenai PPN. Barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jika berdasarkan Undang-Undang, barang tersebut dikenai PPN, berarti barang itu adalah BKP. Namun jika menurut Undang-Undang, barang tersebut tidak dikenai PPN, maka barang tersebut merupakan barang tidak kena pajak atau non-BKP. Dalam peraturan Undang-Undang PPN, ada yang disebut dengan negative list. Negative list merupakan kelompok barang dan jasa yang ketika transaksinya tidak dikenai PPN atau statusnya bebas PPN. Hal ini mempertimbangkan bahwa barang atau jasa tersebut merupakan kebutuhan masyarakat luas dan bukan merupakan komoditas yang hanya diakses golongan ekonomi tertentu. Dasar hukum yang mengatur mengenai negative list PPN untuk barang yaitu Pasal 4A Ayat 2. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan Pasal 4A Ayat 2 Undang-Undang PPN. Di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 4A Ayat 2 terdapat 4 kelompok BTKP yang biasa disebut dengan negative list yaitu A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. B. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. C. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Dan yang D, uang, emas, batangan, dan pusat berharga. Pada dasarnya, semua barang dapat dikenai PPN, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jadi selain negative list tersebut, pasti termasuk BKP yang dikenakan PPN. Non-BKP berupa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi yang pertama minyak mentah atau crude oil, yang kedua gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Yang ketiga panas bumi. Yang keempat apses, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakit. Yang keempat biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit. Non-BKP berupa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak antara lain adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beriodium maupun tidak beriodium, daging yaitu daging segar yang tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan atau direbus. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya dan atau dikemas atau tidak dikemas. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan atau dikemas atau tidak dikemas. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. Selanjutnya ada ubi-ubian, yaitu yang terdiri dari ubi segar, baik dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan digrading. Lalu ada bumbu-bumbuan, yaitu segar dikeringkan tetapi tidak dihancurkan ataupun ditumbuk. Selanjutnya ada gula konsumsi, yaitu gula kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa perasa ataupun pewarna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pada struk belanjaan tersebut terdapat pembelian beras, deterjen, dan minuman. Jika kita perhatikan, ada keterangan PPN dan non-PPN. PPN dikenakan atas BKP, yaitu deterjen dan minuman. Sementara itu, non-PPN dikenakan atas non-BKP,
yaitu barang-barang yang terdapat dalam negative list. Ramos merupakan salah satu merek beras, di mana beras merupakan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Beras terdapat di dalam negative list, sehingga merupakan barang tidak kena pajak dan tidak dikenakan PPN. Non-BKP berupa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat umum maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan pajak daerah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pada struk tersebut tertulis item yang kena pajak restoran dan item yang kena PPN. Makanan dan minuman tersebut tidak dikenai PPN, melainkan dikenai pajak restoran yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah karena termasuk non-BKP. Sementara itu, CD tidak termasuk dalam negative list, sehingga dikenai PPN. Non-BKP yang terakhir adalah berupa uang, emas batangan, dan surat berharga.